Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bagaimana kabarnya? Semoga sehat semua dan tetap semangat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin di bab pola-pola hereditas. Kemarin kita sudah membahas hukum Mendel 1, hukum Mendel 2, backcross, test cross, dan juga persilangan resiprok. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengapa judulnya dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, berdasarkan hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 yang sudah kita pelajari kemarin, untuk persilangan monohibrid dihasilkan perbandingan 3:1 ya. Sementara untuk persilangan dihibrid itu diperoleh perbandingan 9:3:1. Akan tetapi pada kenyataannya ketika dilakukan persilangan, terkadang perbandingan fenotip yang dihasilkan itu tidak sesuai seperti halnya hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Dan ternyata penyimpangan tadi atau variasi perbandingan tadi itu masih mirip-mirip seperti perbandingan pada hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Makanya dikatakan penyimpangan semu hukum Mendel. Untuk penyimpangan semu hukum Mendel ini dapat terjadi karena dua hal. Yang pertama interaksi alel, yang kedua adalah interaksi genetik. Yang kita bahas pertama adalah interaksi antar alel terlebih dahulu. Untuk interaksi genetik akan kita bahas di video berikutnya. Maka dari itu teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu agar nanti kalau saya upload video terbaru biar tidak ketinggalan ya. Oke, yang kita bahas pertama adalah dominasi tidak sempurna ya, atau yang biasa dikenal dengan incomplete dominant atau semi dominasi. Nah, untuk dominasi tidak sempurna ini alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif sepenuhnya. Nah, kalau di hukum 1 Mendel yang monohibrid itu kan yang dominan bisa menutupi alel resesif kan. Nah, kalau di sini di semi dominasi atau dominasi tidak sempurna ini alel dominan tidak dapat menutupi alel resesif sepenuhnya. Untuk contohnya di sini teman-teman bisa dilihat ya warna bunga pada snapdragon. Jadi persilangannya di sini bunga snapdragon merah homozigot disilangkan dengan snapdragon putih homozigot. Nah, anakannya dihasilkan M besar M kecil. Nah, untuk fenotipnya teman-teman M besar M kecil ini bukan merah ya. Karena tadi alel dominannya tidak menutupi alel resesif sepenuhnya. Akan tetapi M besar M kecil ya, ini fenotipnya adalah merah muda. Jadi ini merah muda. Kemudian dilakukan persilangan yang kedua, yaitu dengan menyilangkan anakan F1 dengan sesamanya ya. Jadi merah muda, bunga snapdragon merah muda disilangkan dengan bunga snapdragon merah muda. Nah, kemudian diperoleh anakan pada persilangan yang kedua atau F2 itu M besar M besar, M besar M kecil, M besar M kecil, M kecil M kecil. Jadi perbandingan fenotipnya 1:2:1. 1 itu yang merah, 2 itu yang merah muda, dan 1 ini yang putih. Jadi ini merupakan penyimpangan semu hukum Mendel karena kalau pada monohibrid ya, yang hukum Mendel 1 itu kan perbandingannya 3:1. Nah, karena ini alel dominannya tidak dapat menutupi alel resesif sepenuhnya, maka diperoleh perbandingan 1:2:1. 1 merah ya, yang dominan semua, yang kondisinya heterozigot ini merah muda, kemudian yang resesif ini warnanya putih. Kemudian kita bahas kasus yang kedua ya. Yang kedua ini namanya adalah kodominan. Nah, kodominan ini seperti apa? Jadi kodominan ini adalah dua alel suatu gen yang menghasilkan produk berbeda dengan alel yang satu tidak dipengaruhi alel yang lain. Jadi teman-teman
alelnya ini sama-sama kuat ya dan tidak saling mempengaruhi. Contohnya di sini adalah warna rambut sapi ras shorthorn. Ini persilangannya antara sapi merah R besar disilangkan dengan sapi putih R kecil. Kemudian dilakukan persilangan, F1-nya diperoleh R besar R kecil. R kecil ini tidak merah ya, karena tadi alelnya tidak saling mempengaruhi. Nah, R besar R kecil ini fenotipnya adalah roan. Jadi roan ini teman-teman kondisi di mana rambut sapi ini warnanya coklat kemerahan, akan tetapi ada percikan putihnya ya. Jadi sifat dari R besar maupun R kecil ini keluar semua ya dan tidak saling mempengaruhi. Seperti itu. Kemudian untuk mencari generasi yang kedua ini dilakukan persilangan F1 dengan sesamanya. R besar R kecil disilangkan dengan R besar R kecil, diperoleh anakan R besar R kecil, R besar R kecil. Jadi diperoleh perbandingan fenotipnya 1:2:1. 1 ini yang sapi berambut merah, 2 ini yang roan ya. Tadi rambutnya berwarna merah kecoklatan, ada percikan putih. Kemudian yang R kecil yang resesif ini adalah yang putih. Oke, selanjutnya kita bahas gen letal ya teman-teman. Jadi gen letal ini dalam keadaan homozigot, kondisinya homozigot, individunya letal. Nah, letal itu apa sih? Jadi letal itu adalah mati, mengalami kematian ya. Dibagi menjadi dua, ada alel letal dominan dan alel letal resesif. Untuk alel letal resesif ini individunya letal atau mati dalam keadaan homozigot resesif, sedangkan untuk alel letal dominan ini individunya letal atau mati dalam keadaan homozigot dominan. Nah, untuk yang pertama, alel letal resesif ini terjadi pada jagung ya. Jadi jagung itu ada yang albino teman-teman. Ini contoh persilangannya, jagung berwarna hijau G besar G kecil ya. Jagung hijau heterozigot disilangkan dengan sesamanya, G besar G kecil disilangkan dengan G besar G kecil, diperoleh anakan G besar G besar, G besar G kecil, G besar G kecil, G kecil G kecil. Untuk yang G besar dan G besar G kecil ini hijau, sedangkan yang G kecil ini putih. Nah, yang hijau ini tetap hidup, sedangkan yang putih ini mengalami letal atau kematian. Untuk alel letal dominan, teman-teman, ini tadi sudah saya sampaikan bahwasannya jika suatu individu genotipnya ini homozigot dominan, individunya mengalami kematian. Contohnya di sini adalah ayam jambul ya. Jadi ayam jambul ini genotipnya heterozigot teman-teman. Jika ayam jambul ini disilangkan dengan sesamanya, maka yang homozigot dominan akan mengalami kematian. Yang heterozigot ini akan jadi ayam jambul ya, sama. Kemudian untuk yang homozigot resesif akan normal, seperti itu. Oke, kemudian yang keempat ini adalah alel ganda ya. Jadi alel ganda ini adalah suatu gen yang memiliki lebih dari 2 alel. Ya, suatu gen yang memiliki lebih dari 2 alel. Contohnya pada apa? Yang pertama pada golongan darah ya. Jadi golongan darah manusia itu kan ada 3 alel ya teman-teman. Ada IA, IB, dan juga I kosong. Yang mana IA itu kodominan dengan IB ya. Jadi IA ini sama kuatnya dengan IB, mereka tidak saling mempengaruhi. Sedangkan IA dan IB ini dominan sepenuhnya terhadap I kosong. Jadi teman-teman, kalau genotipnya IA, IB, maka fenotipnya adalah AB, golongan darahnya adalah AB. Kemudian kalau IBI kosong itu B ya, karena tadi B dominasi sepenuhnya terhadap I kosong. Kemudian IB itu juga B, golongan darah B. Kemudian untuk A itu juga ada 2 genotip. Yang pertama A yang homozigot, IA. Yang kedua A yang heterozigot, IA I kosong. Kemudian yang terakhir untuk
untuk golongan darah O itu adalah I0, I0 seperti itu. Kemudian yang kedua ini adalah warna rambut kelinci, yang mana ini ada 4 alel, yaitu C besar, kemudian C kecil CH, C kecil H, C kecil. Nah, 4 alel ini memiliki urutan dominasi, yang mana C besar ini paling dominan, kemudian C kecil CH ini lebih dominan daripada C kecil H dan juga C kecil, kemudian C kecil H ini lebih dominan dari C kecil, dan C kecil ini yang paling lemah ya, atau yang resesif seperti itu. Nah, jadi untuk fenotipnya di sini ada 5 teman-teman. Yang pertama untuk fenotip kelabu atau abu-abu tua, ini ada 4 genotip yang mungkin ya. Yang pertama C besar C besar, C besar C kecil CH, C besar C kecil H, C besar C kecil. Intinya teman-teman kalau ada C besar ya, pasti dia warnanya adalah kelabu atau abu-abu tua. Kemudian fenotip yang kedua ini adalah sensila. Jadi sensila ini adalah abu-abu keperakan. Ya, jadi teman-teman mungkin pernah lihat warna rambut kelinci itu abu-abu keperakan. Nah, di situ cuman ada 1 genotip yang mungkin, yaitu C kecil CH, C kecil CH. Jadi kalau C kecil CH yang homozigot seperti ini, warna rambut kelincinya itu adalah sensila. Kemudian yang ketiga ini adalah abu-abu muda. Nah, untuk abu-abu muda ini genotip yang mungkin ada 2, C kecil CH dengan alel yang di belakangnya. Jadi bisa C kecil CH, C kecil H, atau C kecil CH dengan C. Ini dia adalah abu-abu muda. Kemudian untuk Himalayan ini juga ada 2 genotip yang mungkin, yaitu C kecil H, C kecil H ya, C kecil H, C kecil H, bisa juga dengan C kecil H, C kecil. Kemudian untuk albino ini hanya ada 1 genotip ya, yaitu C kecil, C kecil.